Ketika Fan berlari sangat cepat untuk menghindari serangan dari iblis pohon, begitu juga dengan rekannya yang tengah bertarung melawannya. Fan berhasil memotong salah satu ranting iblis pohon itu, dan rekannya juga berhasil memotong bagian lainnya. Namun dari balik batang pohon besar itu, mereka melihat sosok wanita yang ternyata mengendalikan iblis pohon tersebut. Menyadari hal itu, Kanji berusaha menyerang, tapi ia tertangkap oleh ranting-ranting yang menjalar dan melilit tubuhnya hingga tak bisa bergerak. Fan pun tak luput dari serangan. Tubuhnya ikut dililit dan diikat erat ke sisi pohon yang lain. Minho yang juga berada di lokasi turut tertangkap dan tak bisa melepaskan diri dari cengkraman iblis pohon. Saat ia mencoba melepaskan diri, ia terkejut melihat jelas sosok wanita yang ternyata menjadi pengendali pohon iblis itu. Setelah Minho cukup dekat, wanita tersebut berkata dengan suara dingin, "Jangan halangi aku membalas dendam pada orang-orang yang telah melecehkanku, hingga aku menjadi seperti ini." Minho mencoba menenangkan wanita itu, berharap ia masih bisa sadar dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh iblis pohon. Namun kenyataannya wanita itu sendiri yang sebelumnya telah meminta agar roh iblis pohon masuk ke dalam tubuhnya. Ia melakukan sebuah ritual, memohon kekuatan iblis pohon agar bisa membalaskan dendamnya. Sebagai imbalan, ia mempersembahkan tubuhnya untuk dikendalikan. Setelah mengungkapkan itu, wanita tersebut tertidur kembali, dan tubuhnya langsung diserap ke dalam batang pohon besar oleh iblis pohon. Namun iblis itu belum puas, ia berbalik dan berusaha memangsa Minho. Beruntung, Fan yang tubuhnya masih terikat berhasil mengaktifkan kekuatan iblis dalam dirinya. Ia melepaskan diri lalu langsung menyerang kepala iblis pohon itu, hingga membuat Minho berhasil dilepaskan. Meski begitu, Minho masih bergelantungan dan berusaha mendekati wanita yang terperangkap di dalam pohon itu. Fan terus menyerang iblis pohon tersebut, tapi ia terhempas mundur oleh serangan balik. Sementara itu, Minho terus memanjat tubuh iblis pohon, mendekati sosok wanita yang tertidur di dalamnya. Ia berusaha menyadarkannya dan berkata, "Aku sendiri yang akan membalaskan dendammu." Mendengar itu, wanita itu pun sadar dan membuka mata. Dengan suara lemah, ia menjawab, "Balaskan dendamku." Minho mengulangi janjinya untuk ketiga kalinya, meyakinkannya bahwa mereka bisa keluar bersama dari tubuh iblis pohon itu. Mendengar bujukan tulus itu, sang wanita pun bersedia mengikutinya dan melepaskan diri dari belenggu iblis pohon. Namun saat ia hendak keluar, iblis pohon tiba-tiba beraksi kembali dan menarik tubuh wanita itu masuk. Meski Minho sudah berusaha menariknya, ranting-ranting pohon menggulung dan melilit tubuh wanita itu, hingga akhirnya ia terserap kembali sepenuhnya. Dalam situasi genting itu, Minho mengaktifkan kekuatan magis yang tersimpan di dalam tubuhnya. Seketika tempat itu meledak hebat, ledakannya terdengar hingga ke wilayah warga di sekitar hutan.